Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Syaifuddin, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu psikologi belajar dalam PAI semester 3, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya Hilmi Salahuddin Nasyor dengan NIM 0601012008, mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya semester 3, akan memberikan opini mengenai pengaruh aliran-aliran psikologi belajar, yang lebih tepatnya aliran psikologi humanistik dan konstruktivistik dalam pembelajaran di sekolah. Untuk selanjutnya langsung saja pengertian yang pertama mengenai psikologi aliran humanistik. Humanistik itu sebenarnya apa sih teman-teman? Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia yang diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, dengan arti manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada peserta didik melalui dua aspek, yaitu aspek kognitif, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, dan aspek afektif, yaitu penguasaan nilai dan sikap. Dalam proses humanistik terdapat konsep yang sangat terkenal yang diberikan oleh Abraham Howard Maslow. Dalam konsep tersebut terdapat piramida, yaitu piramida kebutuhan. Yang pertama berada di bagian dasar fisiologis, kemudian diikuti rasa aman, kemudian sosial, kemudian penghargaan, dan yang paling di atas yaitu aktualisasi diri. Selanjutnya, menurut opini saya, bagaimana sih penerapan humanistik dalam pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran menurut opini saya, bisa digunakan dengan memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik. Kemudian, memberikan peserta didik kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Semisal peserta didik itu hobi dalam hal menggambar, maka kita berikan tugas berupa menggambar peta konsep dan lain sebagainya. Kemudian memfasilitasi dengan sumber belajar yang beragam, seperti halnya kita memberikan fasilitas berupa akses internet untuk mencari berbagai sumber belajar agar dapat digunakan oleh peserta didik. Kemudian jangan terlalu beri tekanan kepada peserta didik dalam lingkungan belajar, karena hal tersebut dapat menghambat proses berkembangnya pembelajaran peserta didik. Kemudian kita memasuki pengertian teori belajar konstruktif. Nah, dalam pengertiannya sendiri, teori ini memiliki pengertian yaitu pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Nah, di sini peran mengajar yaitu sebagai fasilitator. Apa yang dimaksud fasilitator? Fasilitator adalah membantu pembelajar untuk memperoleh pengalaman dan pemahamannya sendiri. Jadi di sini pembelajar hanya sebagai fasilitas dan peserta didiklah yang melakukan segala hal didampingi oleh pembelajar. Nah, dari konsep konstruktivisme terdapat ciri-cirinya, yaitu mendorong terjadi kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Kemudian berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan merupakan suatu hasil. Kemudian menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Nah, pendapat saya,
konsep konstruktivitisme ini bisa diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mungkin bisa dengan cara memberikan suatu praktek atau penugasan terdiri dari satu tim untuk kita berikan tugas membuat presentasi. Kemudian tim tersebut memberikan tugasnya dan mempresentasikannya kepada teman-temannya. Nah, ketika peserta didik kita memberikan presentasinya, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya berupa bagaimana, mengapa, apakah, dan sebagainya. Maka dari itu timbullah suatu konsep konstruktivisme dalam pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam proses konstruk. Dari tanya jawab dan diskusi itulah seorang guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa sudah mengonstruksi pengetahuan yang dimilikinya. Nah, mengajar juga dapat sesekali memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan konsep yang sudah dibahas. Maka dari itu, itulah opini saya mengenai konsep belajar humanistik dan konstruktivisme yang memiliki cara dan ciri masing-masing, sehingga kita bagaimana cara penerapannya, kita harus tahu kondisi lingkungan di dalam pembelajaran tersebut dan bagaimana peserta didik bisa mengambil proses pembelajaran antara konstruktivisme ataupun humanistik. Mungkin sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.